Halo, perkenalkan nama saya Habib Abdullah Al-Hadad dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS Anda berbicara dengan dosen pengampu Mas Faris Anas Budiman. Di sini saya ingin sharing dan berbagi pengalaman tentang etika. Kita mungkin sering bertanya-tanya mengapa kita harus berkomunikasi dengan sopan dan santun. Jawabannya adalah karena ada etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos yang berarti karakter adat, watak, dan kebiasaan. Sedangkan etikos lebih merujuk pada kebiasaan yang tumbuh dari watak tersebut. Lalu etika juga menjadi pedoman hidup bagi manusia tentang apa yang dianggap baik dan pantas serta diwariskan dari generasi ke generasi. Dan dalam konteks komunikasi, etika sangat penting karena di sini kita berbicara tentang hal yang benar salah, hal yang salah dan benar. Lalu juga serta tanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita. Lalu menurut Competence, etika adalah nilai-nilai dan norma yang digunakan untuk mengatur semua tingkah laku. Sementara Johnson menyampaikan bahwa tugas etika adalah membantu kita membuat suatu pertimbangan dan rekomendasi yang beralasan agar tidak berbicara seenaknya. Lalu etika komunikasi ada dua jenis. Yang pertama etika deskriptif, yakni peta perilaku manusia yang memotret realita, kebiasaan, dan norma di masyarakat. Yang kedua ada etika normatif, yaitu penilaian terhadap baik buruknya tindakan serta membahas prinsip-prinsip moral yang dijadikan dalam dasar berkomunikasi. Lalu selain itu juga kita harus mengenal etika terapan, yaitu bagaimana prinsip moral dasar ditetapkan dalam bidang-bidang tertentu seperti komunikasi, pekerjaan, keluarga, sahabat, ataupun teman. Ada juga mata etika, yaitu proses refleksi dan pertimbangan sebelum kita mengambil sebuah keputusan dalam berkomunikasi, sehingga kita tidak hanya meniru kebiasaan tetapi juga memahami alasan dibalik setiap tindakan yang kita lakukan. Etika tidak saling sendiri, ia saling berkesinambungan dengan moral dan etiket. Moral adalah aturan keasusilaan yang berasal dari hati nurani, agama, adat, ataupun negara, atau tradisi keluarga juga. Etiket adalah penelitian filosofis tentang bagaimana kita harus bertindak dan bersikap berdasarkan nilai moral. Bukan hanya apa yang dirasa benar, tetapi juga yang benar-benar diolah dengan argumen dan pertimbangan. Lalu etiket sendiri berkaitan dengan sopan santun atau tata cara berperilaku agar kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Lalu etiket umumnya disepakati bersama sebagai pedoman bergaul. Sebagai contoh, dalam sebuah diskusi di kelas, jika ada orang berdebat tapi salah satu pihak mulai berkata kasar ataupun menyerang secara personal terhadap lawan bicaranya, maka itu jelas melanggar etika ataupun etiket. Komunikasi yang baik itu harus dipertanggungjawabkan, sopan dan saling menghargai pendapat antara sesama pendebat. Jika etika komunikasi dilanggar, dampaknya bisa sangat luas. Hubungan yang tidak akur dan mulai adanya kerenggangan antara sosial dan bisa menimbulkan konflik sosial juga, dan muncul rasa tidak saling percaya dan suasana juga menjadi tidak nyaman. Lalu jika etiket komunikasi dilanggar, dampaknya bisa sangat luas. Hubungan bisa retak, munculnya konflik, bisa muncul rasa saling tidak percaya juga. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat mengirim pesan di grup WhatsApp ataupun di platform online lain, seringkali ada yang menulis dengan nada ketus atau judes ataupun seenaknya. Hal itu bisa membuat orang lain merasa tersinggung. Oleh karena itu, menjaga etika komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh kita sebagai makhluk sosial. Lalu etika komunikasi bukan hanya soal tata krama, tetapi juga membentuk karakter dan citra diri orang yang saling menjaga ucapan dan tindakannya. Biasanya lebih dipercaya dan lebih mudah diterima juga di masyarakat, dan dihargai di pergaulan, bahkan dianggap lebih profesional ataupun dewasa. Lalu beberapa hal mendasar yang harus diingat dalam etika komunikasi antara lainnya bersikap jujur dan tidak manipulatif, dan tidak menimbulkan sifat egoisme antara sesama pembicara. Lalu tidak juga menyebar hoaks dan menghargai privasi orang lain. Lalu tidak memaksakan kehendak dan tidak memotong pembicaraan secara kasar ataupun bertutur kata yang tidak sopan. Lalu etika komunikasi sangat penting di semua aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga di media sosial apapun. Di era digital saat ini, etika komunikasi justru sering diabaikan atau bahkan dicuekin oleh beberapa masyarakat. ada beberapa oknum ataupun orang yang dibayar, yang seringkali kita dengar dengan sebutan buzzer, yang diamanati ataupun diamanatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap orang yang dituju.
Lalu dalam organisasi seperti sekolah, kantor ataupun kampus dan komunitas, etika komunikasi menjadi pedoman agar semua anggota bisa bekerja sama dengan nyaman, tentram, aman, dan damai. Misalnya dalam rapat, setiap orang sebaiknya menghormati giliran berbicara agar tidak menyela dan tidak memotong omongan orang lain dengan nada yang tidak enak. Lalu, jika etika kita dijaga dengan baik, ketika kita berada di dalam suatu organisasi, itu akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk kedepannya juga, karena tidak akan mengganggu aktivitas organisasi tersebut, baik di dalam organisasi besar ataupun organisasi kecil. Lalu di media sosial, etika komunikasi sama pentingnya, karena kebanyakan sekarang di dalam media sosial itu sering kali terdapat hate comment ataupun komen-komen yang merujuk pada ujaran kebencian. Antara lainnya contohnya seperti berikut, misalkan ada netizen ataupun artis mengepost sesuatu di media sosialnya seperti di Instagram, TikTok, ataupun YouTube, itu seringkali kita tidak luput dari komen-komenan yang kurang mengenakan di mata kita. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang melanggar dari etika berkomunikasi. Lalu ada langkah-langkahnya untuk meningkatkan etika komunikasi secara pribadi, antara lain belajar mendengarkan dengan aktif, memahami setiap sudut pandang dari pembicara, lalu tidak segan untuk bertanya ataupun klarifikasi jika terdapat suatu kesalahan, lalu memilih kata dan intonasi yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sesama pembicara. Lalu kesimpulannya, etika komunikasi itu terdapat dalam berbagai banyak jenis, antara lain tadi sudah saya sebutkan, etika komunikasi dalam media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, dan Twitter juga. Nah, terus saran untuk saya buat para orang yang suka berkomunikasi ataupun yang mempunyai organisasi adalah mencoba untuk meningkatkan kualitas dan juga etikanya supaya lebih nyaman dan orang-orang yang di dalam organisasi tersebut dapat menikmati sepenuhnya, seutuhnya komunikasi yang berjalan dengan baik. Lalu harapan saya untuk semuanya setelah mendengarkan penjelasan yang tadi saya sebutkan adalah memahami dan mencoba untuk memulai menerapkan etika, moral, dan etiket dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan saja loh. Komunikasi juga bagaimana kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, empati, dan rasa hormat. Dengan begitu hubungan sosial kita jadi bisa lebih baik di dunia nyata maupun di dunia maya, bisa tetap saling harmonis dan saling terpercaya dan minim terjadinya konflik. Dan menurut saya juga mungkin untuk orang-orang ataupun yang bisa kita sebut di TV-TV itu seperti kayak reporter ataupun wartawan, mungkin kedepannya juga bisa lebih baik untuk bisa menyampaikan berita-berita ataupun informasi yang disampaikan, karena seringkali tidak kita jumpai adalah banyaknya reporter ataupun orang yang diwawancara itu salah memberikan informasi dan menimbulkan banyak konflik dari berbagai pihak, entah pihak yang dirugikan ataupun yang tidak dirugikan, karena misinformasi sedikit saja bisa dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat berarti. Saya ambil contoh dari laporan wartawan terakhir tentang demo Agustus kemarin di depan gedung DPR. Contohnya adalah ketika negara kita sedang dilanda demo besar-besaran, seharusnya wartawan ataupun reporter yang bertugas untuk meliput berita tetapi tidak meliput berita sama sekali di hari-hari pertama demo. Dan yang saya pikirkan di situ adalah kenapa stasiun televisi di negara kita sendiri tidak berani menyiarkan bahwasanya negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berarti kan ada maksud dan oknum-oknum di balik itu yang mengendalikan mereka semua. Dan saya juga sempat bingung kenapa demonya bisa sericu itu, dan ternyata demo itu sudah dikendalikan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana etika profesional yang sudah mereka langgar sebegitu banyaknya. Dan di sini kita sebagai generasi muda, harapan yang bisa kita berikan adalah mencontoh yang baik dan membuang yang tidak baik. Dan mencontoh yang baiknya adalah tadi memperbaiki komunikasi, etika, dan moral dan adat dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti pada demo kemarin. Dan saya juga berharap semoga untuk para pembicara di luar sana untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, karena jika Anda salah berbicara itu akan dapat menimbulkan banyak sekali konflik yang dapat didengar oleh orang lain juga ataupun halayak ramai. Dan itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Habib Abdullah Al-Haddad dari Prodi Ilmu Komunikasi, izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Thank you. Semoga kalian paham dan kalian menikmati
video yang saya buat. Terima kasih juga untuk Mas Faris.